kayak gini nih. Ini orang-orang mencoret, orang-orang baru mencoret vandalisme seperti ini kan harusnya nggak terjadi ya di candi-candi. Ini perilaku yang norak. Ya, jangan diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Para sahabat MRC Mitra Resim Community yang mencintai negeri ini dan gemar untuk sadar hukum. Anda cinta sama negeri ini, juga ikut aturan hukum yang ada di negeri ini. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai dan bangga terhadap bangsa kita sendiri. Nah, saat ini saya ada di mana, Mas? Di Candi Singosari. Candi Singosari bersama Mas Asisi nih. Mas Asisi adalah penggiat sejarah. Beliau mengangkat bukan isu, Mas ya, tapi kenyataan bahwa bangsa kita tuh zaman dulu tuh luar biasa. Kayak nanti banyak kita belajar dari beliau. Gitu. Mas Asisi silakan ceritakan perjalanan, Mas. Selama ini tuh apa aja sih yang dikerjakan sama Mas Asisi itu? Kita ini mengangkat tema-tema sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu penting ya. Di dalamnya ada jati diri bangsa kita. Jadi kalau dengan kita belajar sejarah, kita mencintai sejarah kita sendiri, kita nggak akan kehilangan jati diri kita. Itu yang terpenting. Tuh penting banget kan. Nah, makanya gimana kita tahu, gimana kita punya kebanggaan kalau kita sendiri nggak tahu siapa diri kita, gitu, Mas ya. Betul. Nah, ini Mas Asisi akan menjelaskan dan menceritakan apa sih candi ini. Candi ini siapa sih yang buat gitu. Kita bisa bangga, waduh bangunan itu bertahun-tahun, tapi ini mungkin ratusan tahun ya, Mas ya. Ratusan tahun ini. Gitu. Nah, nanti akan dijelaskan sama Mas Asisi. Gitu. Gimana Mas Asisi? Oke. Ceritanya nih. Yuk, kita keliling ya. Yep. Oke, yuk. Para sahabat. Coba lihat, megah kan? Nah, cuman ada yang hilang nih. Itu hilang ya, Mas ya? Betul. Oh. Jadi itu atap puncaknya ya, kemuncak itu hilang. Jadi tinggal sedikit ya yang tersisa. Dan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya itu harusnya itu lebih dari satu. Ini kan satu di tengah, betul ya. Nah ini di setiap atas relung ini itu harusnya ada atap seperti itu tapi lebih kecil. Di keempat sisi. Stupa gitu ya. Betul. Kayak ini, kayak yang itu, yang di atas juga, yang betul. Gitu ya? Bukan stupa. Kalau stupa kan Buddha. Nah di atas setiap relung itu, Bang, ya itu harusnya ada atap seperti itu. Sama persis, cuman dia ukurannya lebih kecil. Di keempat sudut ini ya, keempat sudut, keempat sisi. Kita Mahameru itulah. Gitu. Betul, betul, ya? betul. Ini yang Mahamerunya diapit oleh 4 gunung yang lebih kecil, betul. Harusnya seperti itu. Bisa kebayangkan, Bang? Kalau masih utuh gimana? Wah, megah sekali kan? Megah sekali. Luar biasa. Betul. Nah, iya, Mas. Ini sebenarnya candi ini fungsinya apa, Mas? Kalau dari dugaan-dugaan ya dari prasasti, ini kan pemujaan sebenarnya, untuk memuja. Nah, ini uniknya di zaman Kertanegara, ya katanya Kertanegara itu kan mengalami pemberontakan dari Jayakatwang. Sebelum kemudian Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan itu. Nah, dalam Pararaton diterangkan bahwa terbunuhnya itu saat sedang beribadah. Sehingga banyak pihak yang menduga, ini dugaan loh ya, dugaan bahwa tempat beribadahnya itu di Candi Singosari ini. Sehingga terbunuhnya juga di sini. Di tempat ini. Betul. Ada Prabu Kertanegara itu yang mempunyai visi penyatuan Nusantara. Betul. Ya. Makanya Indonesia itu ada karena cita-citanya yang bangun candi ini. Kira Indonesia ada. Kan gitu Mas kira-kira. Betul. Nah ini
apa ya? Itu dugaan ya, dugaan. Yang kedua, dugaan kedua, candi ini untuk abu jenazah Raja Kertanegara. Jadi perabuan. Ini dugaan juga ya. Terus yang ketiga itu sebenarnya dibangun oleh Gajah Mada untuk menghormati Raja Kertanegara. Jadi Gajah Mada membangun karena menghormati, mempunyai visi yang sama, menginspirasi untuk penyatuan Nusantara. Betul. Nah, sekarang para sahabat bagaimana menghargainya? Gitu kan. Cita-cita para pendahulu kita nih, founding father-nya bangsa Indonesia kan itu Mas ya. Bisa dibilang begitu. Bisa bilang begitu karena memang dia yang mempunyai cita-cita kan gitu. Gitu para sahabat. Oke, kita lihat-lihat lagi. Yuk. Ya. Nih, Mas. Ini ada tulisan dilarang naik, Mas. Betul. Nah, ini para sahabat ini mesti pada tahu nih. Ini Betul, betul. Kenapa dilarang ini? Sebenarnya larangan naik ini ya salah satunya untuk menjaga candi ini sendiri. Jadi kadang-kadang kan orang naik kemudian istilahnya nggak sengaja merusak candi, menyenggol atau kadang-kadang vandalisme ya, mencoret-coret candi. Nah, itu diusahakan untuk tidak terjadi. Rusak itu, Mas. Betul. Apalagi ada era COVID kemarin ya, di masa COVID kan orang bisa naik banyak sekali di atas dan berjubel-jubel tau. Nah, otomatis itu diminimalisir dengan adanya larangan ini, sehingga orang bisa ada di bawah dengan kondisi yang luas ya tanahnya. Kalau di atas kan bisa berjubel tuh. Jadi kita usahakan untuk penyebaran COVID itu bisa Minimalisir ya. minimalisir, betul, bisa dicegah gitu ya dengan adanya larangan naik ini. Itu sih. Sebaiknya teman-teman menjaga ya, ikut taat aturan gitu ya. Yuk kita. Padahal aja nggak boleh, apalagi rusak. Betul, benar. Apalagi kita meruntuhkan candi ini. Betul. Karena ini ada sejarahnya gitu. Kita bisa belajar dari masa lalu kan, Mas ya. Betul. Untuk menghadapi masa depan. Oke. Nah, kalau sebenarnya dulu ini nggak asli ya, yang ini ya, yang apa ini tangga di depan ini, jadi ini tambahan ya. Aslinya udah runtuh dan sebenarnya ada yang mengatakan ada dugaan arahnya ke samping kiri dan kanan. Jadi bukan di depan sini. Tapi it's okay ya. Terus kalau teman-teman lihat di depan ya, kita nggak bisa naik, tapi saya beritahu di dalamnya ada yoni. Ya biasanya orang-orang masih berritual di dalam sana. Itu namanya Garbhagraha. Dulu dugaannya itu ada arca. Dugaannya ini masih dugaan, ada arca apa itu cakra-cakra, atau kadang-kadang orang menyebutnya Bhairava cakra-cakra. Itu yang dipuja oleh Raja Kertanegara. Gitu Bang. Nah, ini kalau di samping kiri dan kanan itu kan ada relung tuh, kosong ya. Nah, ini kalau kita lebih dekat, betul. Nah, itu kan kelihatan. Ini harusnya memang tempat arca. Cuman sekarang arcanya udah kosong, udah nggak ada. Gitu ya. Ini yang rusak nih. Pasti paling ini yang buat diri sendiri gitu. Akhirnya anak cucu kita nggak tahu sejarahnya. Betul, gitu. Padahal bukannya sesuatu yang musrik harus disembah sih, bukan. Ini kan ada nilai seni ya, Mas ya. Betul. Nilai seni yang lain dari apa namanya, karsa dan karya. Bahwa bangsa Indonesia tuh bisa membuat suatu karya yang hebat. Nah, ini di dalamnya harusnya ada yang sana dan sini ya, itu Mahakala dan Nandiswara. Jadi kalau ini beraliran Siwa, berarti itu pengawalnya Dewa Siwa. Ya, yang di sini kalau nggak salah sih Nandiswara harusnya. Ya, cuman sekarang sudah nggak ada. Kita berharap bisa kembali sih. Sayang banget ya. Ada di mana? Di Museum Belanda di Leiden. Ya itu. Jadi sifat-sifat nyolong itu sifat-sifat gajah. Oke, yuk kita lanjut ke selanjutnya. Ada Garba lagi di sini ya, kosong lagi di sini, harusnya ada arcanya. Betul, cuman sudah nggak ada. Bukan, itu saluran air. Saluran air nih. Tadi kan kita sudah lihat di tengah toh, ada relung, ada Garbhagraha, ya ada ruangan. Nah, itu di bawahnya ada saluran air, tembusnya sampai ke sini. Luar biasa. Tembusnya sampai ke sini. Zaman waktu itu ya. Zaman waktu itu bagaimana gitu. Air itu jangan sampai ngembang, jangan sampai banyak di situ, Mas ya. Gitu. Oke. Nah, ini di dalamnya mestinya ada Durga Mahesa Suramardini. Nah, Durga Mahesa Suramardini itu Jonggrang ya, Mas? Ya, yang ada di Roro Jonggrang tepat. Tahu saya. Sering nonton channelnya Mas Asisi. Istrinya Siwa, ya istrinya Dewa Siwa, yang dia itu punya kekuatan menghancurkan Asura. Asura itu apa? Asura dalam diri, kejahatan dalam diri. Betul.
bentuknya female ya, perempuan ya, wanita. Tangannya ada mulai dari 4 sampai 12 ya. Ada yang 10, ada yang macam-macam lah tangannya. Pokoknya lebih dari sepasang, lebih dari satu. Terus akhirnya makan daging manusia, Mas. Iya. Jadi makan daging saudaranya sendiri. Oh, nggak ada. Enggak, saudaranya susah. Itu orang-orang sekarang, kalau sekarang Oh. Bukan Durga loh ya. Karena muka kan gitu, Mas. Betul. Karena muka nih sekarang ini di Indonesia itu lagi banyak. Jadi kesusahan saudaranya. Jadi orang-orang bersenang-senang di atas kesusahan keluarganya, di atas kesusahan saudara-saudaranya. Betul. Banyak itu tuh gambaran aja gitu, gambaran zaman dulu tuh itu nggak bagus gitu. Nah, sekarang itu terjadi kayak gitu, Mas ya. Oke, yuk kita ke relung selanjutnya. Oke. Yang kok nggak ada apa? Betul. Apa biasanya ada relief gitu, Mas, Relief, ya? betul, betul. Ini salah satu keunikannya ya. Oh. Jadi ini apa namanya, kaki candi ini nggak polos gitu loh, nggak ada reliefnya. Dan ada yang menduga ini belum selesai dipahat. Ada juga yang menduga ya, yang memang bentuknya seperti ini. Jadi keunikan dari Candi Singosari sendiri. Ciri khas. Ciri khasnya, betul. Yuk kita lihat garba selanjutnya. Ini sama dengan yang tadi, ya kosong juga, hilang arcanya. Kayaknya ya. Ini harusnya isinya Ganesha. Ganesha itu tahu ya? Gajah itu ya. Betul, Bang Sarwo tahu ya. ya. Betul, harusnya ada di sini dan indah sekali. Kenapa itu. saya tahu? Karena saya mencintai sendiri. Gitu kan. Betul, betul, Jadi betul. orang lain juga bisa tahu gitu. Oh, ini bangsa kita nih. Coba cari tahu bahwa apa bangsa kita ini bangsa bajingan, bangsa bangsat, bangsa luhur, bangsa yang hebat atau bangsa yang tidak hebat. Itu sahabat-sahabat harus tahu gitu. Nah, kalau lihat kayak begini kan nggak mungkin. Ya, Mas ya? Betul. Nggak mungkin bangsa kita itu bangsa yang jahat, bangsa yang bodoh. Ini bangunan ini berapa tahun ini? Ratusan tahun nih. Jadi bangsa kita itu bangsa yang hebat, bangsa yang pintar. Ya, Mas ya? Betul, betul. Sejak abad 14 ini. Abad 14. Kira-kira berapa ratus tahun? Silakan teman-teman hitung sendiri ya. Oh, itu Kalau sudah begini. ketemu, share di komen. Oke, ini harusnya ada Ganesha. Ganeshanya sudah nggak ada. Nggak apa-apa. Yuk, kita lanjut ke garba selanjutnya. Oke, Bang, ini yang terakhir ya. Ya. Kunci ya ini ya. Ini teman-teman kalau melihat di candi ada seperti ini, coba dari dekat ya. Ini artinya ini batu baru dari pihak BPCB, dari restorasi. Jadi ditandai dengan logam. Ya, nah ini juga kelihatan. Tempelan, Mas. Ini ada logamnya di dalam. Oh, gitu. Jadi kan dipakukan gitu kan. Ini batu baru ini. Ini kelihatan toh? Iya, ini juga. Betul. Bukan asli. Nah, kalau nggak ada, ini asli. Kan nggak ada ininya. Cara membedakan batu baru dengan yang asli itu ada tandanya seperti ini. Tapi ini ikatan. Dipaku-paku buat Dipakukan. Ini kan batu baru nggak apa-apa toh? buat ikat gitu maksudnya. Enggak. Oh, enggak buat tanda aja ya. Buat tanda aja. Oh. Oke. Mas, Yuk. Nah, ini garba lagi nih. Ini ada relung lagi. Nah, ini uniknya. Di sini masih ada. Masih ada patungnya. Masih ada patungnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nanti tak kasih gambar. Oke, ini masih ada. Ini namanya Agastya Siwa Mahaguru. Agastya Siwa Mahaguru. Ah, coba Mas jelasin, Mas. Agastya Siwa Mahaguru itu salah satu penyebar agama Siwa yang sangat dihormati pada masa dulu ya. Dan dianggap salah satu pengikut Siwa yang setia. Makanya dia disediakan sendiri garba di dalam candi-candi Siwa di Jawa. Nah, biasanya kan orangnya berbentuk buncit ya, perutnya buncit, terus membawa seperti kendi gitu ya. Seperti ini ya. Dewa. Oke, sudah selesai sih. Ini restorasi. Ini Belanda ini, Mas ya? Betul. Belanda tahun 1937. 37. Direstorasi sama Belanda. Yang hancur-hancur dibenerin lagi. Untuk Belanda aja yang bukan bangsanya menghargai karyanya bangsa kita, karyanya eyang-eyang kita. Nah, bagaimana kitanya kan gitu ya. Ya jangan sampai teman-teman ya Belanda bikin restorasi kemudian kita rusak, kita coret-coret, kita pahat-pahat, aduh Iya, sedih malah- sekali kalau melihat malah seperti rusak itu. akhirnya, kan Betul. Mas, ini kok beda ya, Mas? Kayaknya kalau yang di atas itu apa namanya nih? Yang di tengah-tengah ini loh, Mas. Itu Kayaknya di sana keriting kok- muka. Ini kok apa agak halus, di sana kok bentuknya Iya. banyak ukiran-ukiran gitu. Nah ini dugaannya kalau
teman-teman perhatikan kan itu halus ya, bukan halus, sudah detail ya ukirannya. Yang ini kan masih kasar, masih apa adanya. Nah, ada dugaan bahwa yang di sana itu sudah dikerjakan lebih dulu, ya. Yang ini masih prototype, ya, jadi belum tuntas. Nah, atas fakta inilah para ahli menduga bahwa pembangunan candi untuk pemahatan akhir finishing itu dimulai dari atas ke bawah. Ya, jadi candinya sudah berdiri, kemudian mulailah pahat akhir ya, pahat finishing ya untuk yang lebih rigid itu dimulai dari atas terus ke bawah. Nah, untuk kasus candi ini sepertinya belum tuntas ya, adanya teman-teman yang masih kosong ya kan, ada kasar itu apa itu kirti mukanya masih kasar, itu menunjukkan bahwa belum tuntas. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu itu harus di atas. Saya kira begitu gitu kan. Jadi kalau kita mau negara ini makmur mungkin dari atas dulu gitu kan. Betul. Cuman yang makmurin bawahnya dulu gitu. Jangan atasnya dulu makmur, bawahnya susah kan. Guyon. Ya. Mas, kita kemana lagi Mas? Oke, kita ke artefak sana yuk. Para sahabat, ini di sini ada apa Mas? Dua Rapala. Arca Dua Rapala. Ada dua nih tuh. Di sana satu, ini satu. Ini pintu gerbang ya Mas ya? Pintu gerbang. Ini ibaratnya pintu gerbang mau memasuki candi yang apa namanya? Candi Singosari. Gitu. Mas, ini apa nih Mas? Ini masih belum jelas ya. Ini sepertinya tembok keliling. Mungkin gerbang apa ya? Gerbang apa gitu ya? Kita belum tahu. Belum tahu ya? Ada data. Sejak dulu sudah runtuh seperti ini. Dari foto-foto Belanda sudah bentuknya seperti ini. Nah, yang di sebelah sana kan Dua Rapalanya. Ini termasuk arca yang terbesar untuk ukuran Dua Rapala ya. Untuk Dua Rapala terbesar di Indonesia. Oh, luar biasa. Wah. Besar sekali kan. Para sahabat nggak usah berpikir bagaimana membuat patung ini. Coba pikirin aja bagaimana mahatin batu yang begini aja kotak. Udah susah. Apalagi bikin kayak begini. Apalagi bikin candi. Jadi hargainlah karya-karya para leluhur kita zaman dulu, gitu Mas ya. Betul. Gitu. Ya, lihat sini. Perhatikan ada tengkorak ya. Tengkoraknya detail banget. Kelihatan ya. Nah, ini kan juga ada upakitanya. Kayak apa tali di dada itu kan ular. Kelihatan ular itu. Nah, itu kan kelihatan. Nah, kepala ularnya di mana? Ini kelihatan di sini. Oh, tapi nggak bisa ngelihat ya. Harusnya di sebelah situ kelihatan naga. Ya, kepala ularnya. Betul, kelihatan ya. Terus nanti kalau diperhatikan itu anting-antingnya kelihatan. Anting-anting dari Dua Rapala itu tengkorak juga, kepala itu. Nah, ini menunjukkan apa sih? Pengaruh tantra yang sangat kental sekali pada masa itu. Pengaruh tantra. Tantra. Tantra itu suatu kepercayaan ya di Nusantara, tapi sebenarnya untuk penjelasannya jauh lebih rumit. Nggak bisa dijelaskan dengan gampang gitu ya. Tantra itu A dan B gitu. Pasti rumit sekali. Keyakinan. Ya. Mungkin memasuki sebuah dimensi batin. Tantra itu ada yang mengatakan sebuah metode. Ada juga yang mengatakan istilahnya apa ya? Satu peleburan gitu ya, teknik untuk mencapai moksa dengan lebih cepat gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi karena kita sendiri bukan praktisi tantra dan tantra sendiri kan sifatnya rahasia, jadi memang tidak banyak yang tahu mengenai tantra. Makanya saya bilang tadi terlalu rumit untuk dijelaskan tantra, tidak bisa dijelaskan dengan gampang. Ya para sahabat, sementara kita anggap dulu lah dengan itu. Kalau memang mau ngatain lebih dalam lagi, tanyakan sama ahlinya. Jangan tanya sama PRT. Saya PRT nggak semua candi gitu. Wow, ini kelihatan ya. Itu apa? Upavitanya yang tadi saya jelaskan di depan, ular juga, dan kelat bahu yang mengikat kedua tangannya itu juga ular juga. Terus lihat kepala di atas itu mahkotanya itu juga tengkorak ya, berkeliling. Ini luar biasa. Para sahabat nih, jangan sampai kayak gini nih.
Ini apa namanya Mas Adi? Ini nggak tahu, ini orang-orang mencoret, orang-orang baru mencoret. Vandalisme seperti ini kan harusnya nggak terjadi ya di candi-candi. Ini perilaku yang norak. Ya, jangan diikutin. Ini kan nggak Hancur-hancur gini. betul, sudah rusak Ini kayak gitu ya. udah jadi apa? Belum jadi. Belum jadi ya? Belum jadi. Sudah rusak ya. Jadi ini nggak cuma dari Candi Singosari sih, dari sekitaran juga. Ini lingga ya? Lingga apa? ini. Nah ini lucu nih, ini lucu ceritanya. Apa? Jadi ini gini, di dalam tadi kita kan melihat ada yoni. Oh yang kosong. Di dalam kosong, di tengah, ya di tengah sana itu kan ada yoni, betul ya. Nah di yoni biasanya kan berpasangan dengan lingga, jadi lingga didirikan di atas yoni. Nah karena lingganya sudah hilang, ada orang zaman modern nih, saya nggak sebut ya, orang zaman modern mau membuat lingga, ya dia mau membuat lingga. Nah, lingga itu kemudian diukurlah yoninya di sana dengan ukuran yang menurut disiplin ilmunya sudah pas gitu ya. Kemudian dia mulai memahat lingga. Ternyata setelah dipasang di tempatnya, di yoninya nggak bisa masuk. Wow. Nggak pas. Ya, mungkin pikirnya mungkin salah ukur. Akhirnya diukur langsung di tempat, dipapras ya. Kayak ini kan kelihatan ya. Ini kan dipapras untuk supaya pas gitu ya. Langsung di tempat. Ini buat ikat tadi. Ini untuk masuknya. Ininya masuk gitu ya. Slep gitu. Berusaha dipapras ya supaya pas langsung di tempat gitu kan, tetap nggak bisa masuk, dia apa-apain nggak bisa masuk. Akhirnya orang-orang ya menyimpulkan ya candinya nggak mau gitu loh. Candinya nggak mau dimasukin barang baru gitu. Betul, akhirnya diletakkan di sini. Jadi kalau teman-teman kesini jangan kaget, ini bukan lingga peninggalan zaman dulu, ini lingga baru. Ya ada satu cerita nih. Ada cerita yang lucu. Oke, yuk. Tetap nggak bisa masuk. Menolak dia. Ini Durga ya, sapinya masih kelihatan, tapi bukan Durga yang sana ya. Kendaraannya ya, itu kelihatan sapi. Ini sudah rusak, tapi kakinya masih kelihatan. Jadi ini menarik nih. Ini menarik. Ini kan Parwati. Ya. Parwati. Seharusnya kan cantik ya, cantik, dan kalau lihat ya anatomi badannya secara keseluruhan, wah itu pasti anggun sekali. Cuman, nah ada kepalanya beda ya? Betul. Seorang arkeolog menemukan juga kepalanya, kepala yang lain ya, arca yang lain. Dia pikir mungkin bisa dipasangkan di sini. Jadi daripada nggak ada kepalanya, dipasanglah di atas. Cuman kayaknya kurang pas gitu ya. Kelihatan ya, nggak sinkron ya. Akhirnya jadi kelihatan aneh gitu ya. Kelihatan aneh. Nah, bisa dilihat perbedaannya, ini kan halus tuh. Iya. Ya, itu kan kasar, kelihatan kasar ya. Ya itu sih. Ini banyak memang ini candi ini di sini tuh ada yang udah detail, udah bagus, udah rapi, ada yang belum. Ada yang belum. Memang belum selesai tuntas itu ya. Enggak semua artefak di sini tuh dari candi ini loh. Oh gitu. Ada juga yang dari sekitar dikumpulkan di sini. Betul. Nah ini kalau diperhatikan ini kan tempatnya arca. Ini harusnya ini kan Fatma. Teratai ini ya. Betul, teratai kelihatannya. Ini tempatnya arca harusnya dimasukkan. Cuman arcanya kemana? Nah ini kan kelihatannya ya. Betul. Ini kan kayaknya aliran Buddha ya. Ini ada payungnya, sakranya. Buddha ini ya. Buddha ini harusnya. Terus ini juga tahu ya. Jadi para sahabat memang ini ya, apa zaman dulu itu agama Buddha dan Hindu kan berbeda ya. Agama Hindu dan Buddha itu sudah apa ya namanya? Toleransinya udah terbentuk ya Mas Asi ya. Lebih dari sekedar toleransi, kalau di Candi Singasari ini malah sudah melebur. Melebur. Makanya Raja Kertanegara disebutkan bersemayam di Siwa Buddha Loka. Jadi alam Siwa Buddha. Siwa itu kan dewanya Hindu ya. Betul. Sang Buddha. Tapi ini sudah melebur. Nah, itu kan unik. Apa namanya, menghancurkan perbedaan, bukan meleburkan perbedaan untuk kemuliaan lah kira-kira gitu ya. Kembali ke esensi. Karena Tuhan satu lah mungkin. Satu mungkin. Makanya teman-teman bisa lihat ini kan ada Buddha ya. Ini peratnya Paramita sudah tahu ya. Yang bagus kan di Jakarta yang di halus Museum Gajah itu ya. Museum Gajah ya. Iya betul. Nah kalau yang ini kan mungkin versi bukan yang sehalus itu tapi sama ya peratnya Paramita. Ini Dewa Surya. Ini ada kuda-kudanya, jadi orang dulu sudah bawa kereta gitu ya. Tapi lihat kepalanya sudah hilang semuanya. Sedih kan ya, kalau hilang. Sedih banget. Coba kalau masih ada. Masih ada, indah banget karya orang Indonesia. Betul. Bayangkan kereta ditarik berapa kuda ini? 7 kuda. Oh luar biasa.
Udah? Para sahabat, ini sementara kita apa ya? Bukan kita putus, kita berhenti, bukan, artinya sementara kita rehat dulu ya. Dan waktu nanti saya sama Sisi pengen buat juga untuk konten-konten yang mengangkat Indonesiaan, kenusantaraan ya Mas ya. Gitu. Mas Sisi ada pesan buat para sahabat? Iya, kalau pesan saya sih, negara kita ini besar, gitu ya. Negara kita ini besar dengan kebudayaan yang tinggi. Jadi teman-teman tetaplah jaga kebudayaan itu. Dengan menjaga kebudayaan akan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa. Nah, rasa cinta itulah yang penting, yang harus tetap kita, istilahnya apa ya, kita hidupi, kita hidupkan. Dan kalau teman-teman pergi ke Candi Singosari, teman-teman apa yang diingat? Candi Singosari itu tentang pengabdian seorang anak bangsa kepada negaranya. Dan ini kan tentang Gajah Mada nih Bang. Gajah Mada membangun untuk istilahnya mengagungkan Kertanegara. Itu saudara juga bukan ya? Bukan saudara. Saudara, tapi menginspirasi. Betul. Menginspirasi cita-citanya. Nah, dengan membangun candi ini, tugas Gajah Mada akan menjadi lebih, istilahnya lebih diberkati oleh Kertanegara menurut kepercayaan Gajah Mada ya. Tapi kita lihat profil Gajah Mada sendiri, itu seperti candi ini, agung, besar, teguh, dan setia kepada negara, itu all out, segenap jiwa. Maka itu yang harus menjadi teladan kita. Nah, siapa sih anak bangsa yang harus mengabdi kepada negara itu? Ya semua dari kita. Semua dari kita adalah anak bangsa. Itu aja pesan dari saya. Itu para sahabat ya. Jadi banggalah dengan Indonesia, banggalah dengan Nusantara. Karena kita adalah bangsa yang agung, bangsa yang hebat. Jadi sampai di sini dulu teman-teman ya. Oke ya. Selamat bertemu lagi di lain waktu. Halo para sahabat, anak bangsa, anak negeri yang bangga dengan budaya, yang bangga dengan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk ACC Channel. Semoga ACC Channel semakin keren.